Futiha pada acara apa ini namanya? Kok bingung PJJ, nggak? PJJ. PJJ ya. Seputar pembelajaran jarak jauh. Jadi sebelumnya kami ingin menyapa terutama warga SMK 6 Jember. Ini sudah mulai, tak Pak? Ya belum sih, Oh, tapi ini belum. minimal anak-anak sudah mulai masuk di kelasnya, sehingga mereka nggak bingung lah. Oke. Eh, Lagi 5 menit lagi kita sudah bisa mulai. Ini kita lihat sudah beberapa siswa sudah masuk di kelas. Ah ya kita Berarti itu sudah ada yang ini online ya itu iya yang lagi siswa ya. loh belum pernah nyoba. Belum, belum. Saya belum Nah pernah. ini sebenarnya kenapa sih kemarin kita bukan meminta sih, menyarankan menggunakan kelas kolaborasi. Karena kalau dengan kelas kolaborasi seperti ini, kalau misalnya beberapa guru, sebenarnya rencana kita itu beberapa guru gabung seperti ini, nanti beberapa guru akan bisa ngobrol bareng sih Ngobrol sebenarnya. bareng Iya, seperti bisa. dulu itu. Pas Iya, nyoba di aula ya. bisa ngobrol bareng gantian sudah. Sehingga ini kan kebetulan siswa diminta untuk close webcamnya dulu sama biar akses internetnya mereka jauh lebih lebih gampang atau apa istilahnya lebih cepat dan lebih irit ke kuota mereka. Ini saya pengalaman menggunakan ini itu apa istilahnya dalam durasi 1 jam dengan proses tampilan seperti ini ya, itu saya biasanya hanya habis 100 megabyte. 100 mega, 100 MB ya. Padahal kalau kita Berapa jam itu? 1 jam 1 jam 100 megabyte. 100 megabyte Ya murah sih ya. dibandingkan kalau kita dengan Zoom. Dengan Zoom itu dengan durasi yang sama itu kita bisa Menghabiskan hampir 1 giga. wow. 1 jam Zoom. Iya, satu jam Zoom. 1 jam Pengalaman Zoom. kan dulu pernah kan di ketika biasanya kalau kita lagi saya sendiri ngakses webinar seperti itu sebelum webinar kan gunakan kuota. Itu biasanya saya Cek dulu ya. cek dulu. Mengenai begitu saya cek, kemudian saya lakukan cek ulang begitu selesai webinar. Oh, ternyata ini jauh lebih murah ya. Kalau dari hasil proses itu ya, kebetulan saya menggunakan IM3, itu lebih murah itu. Dibandingkan Webex juga lebih murah itu. Lebih murah 365 ini. Pakai Microsoft 365. Oke. Karena emang beberapa apa istilahnya infrastrukturnya itu dia lebih disederhanakan. Makanya kan seperti ini tampilan-tampilan seperti ini dia nggak sebanyak Zoom, nggak sebanyak Webex, dan kuota tampilannya memang lebih dikurangin. Memang ada trik-trik kita sih supaya aksesnya bisa jauh lebih lebih apa istilahnya lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Dan dengan peserta yang sama dengan Zoom, misalkan ini ada 1.000 peserta pun bisa ini. Kalau ini kalau dengan Maksimalnya berapa? kalau tampilan seperti ini itu bisa 250. 250. Kalau tampilan seperti ini istilahnya meeting standar. Meeting standar. Ya, Kalau lumayan sih. di Zoom itu dengan meeting standar itu biasanya paket 1 bulan itu sekitar 100 ribuan. 100.000. Kita ini free, kita nggak Ini bayar. free, Free kita nggak bayar. Oke. Kalau lebih dari itu biasanya bayarnya lebih mahal lagi. Oke, jadi buat sekolah-sekolah nih, boleh nggak direkam? Habis memori. Oke, berarti Microsoft 365 ini sangat cocok sekali digunakan bagi instansi-instansi ataupun lembaga manapun, terutama untuk sekolah nih yang saat ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, bisa menggunakan Microsoft 365 yang sangat cocok sekali bagi kita nih yang memiliki yang ingin dengan budget kuota tidak cepat habis nih bisa menggunakan Microsoft 365. Oke, ini mulai ya. Sudah. Entar lagi kita formal kita sapa, kita tunggu 5 menit lagi. Karena ini kebetulan anak kelas 1. Anak kelas 1 biasanya 10 akuntansi 1 2 3 ya. Iya. Ini kan biasanya yang kelas 1 itu untuk gimana masuk ke room dan sebagainya itu kadang masih kebingungan.
Kebingungan. Beda kalau dengan anak-anak yang sudah kelas 11 sama kelas 12. Kemarin ketika 11 12 itu 5 menit pertama gini sudah sampai 100 100 orang, 100 iya peserta 100 yang bisa orang masuk iya gitu yang ya. sudah masuk. Kayak maklum karena kelas 10 kan memang belum pernah dan belum Iya. pernah bertemu dengan gurunya langsung memang ya. Heeh. Susah juga. Ya pernah sih, tapi memang secara umum ya di SMP ya itu kan pemanfaat teknologi kan belum nggak bener-bener istilahnya kalau di jumlah itu nggak sebanyak kalau dibandingkan Dengan SMA. betul. Karena memang ketika kita tanya ke anak-anak ya memang nggak banyak yang masih belum bisa. Ntar saya lihat. Ini ada yang masih nanya ini. Tanya apa? Yang Bapak bisa di grup itu langsung dia. Ntar saya akses lagi di tim. Ya padahal sudah saya share lah itu di kan sebenarnya sudah saya share di kelasnya seperti ini kan sudah saya share. Seharusnya tinggal klik. Seharusnya tinggal klik. Apa itu perlu ditaruh di grup ketua kelas mungkin yang mau mendengar? Enggak, sudah ini kebetulan kalau untuk grup AKL akuntansi aja dulu ya. ini di akuntansi kita bikin kelas 10 AKL 123. Sehingga apa istilahnya? Sekali kita share di situ sudah ke semuanya. Nih, kita lihatkan gimana caranya untuk share. Sebenarnya saya bisa share konten, mana yang mau saya share. Nih kontennya. Kalau misalnya saya lagi aktif di apa istilahnya PowerPoint yang mau saya share, saya buka dulu PowerPoint-nya, tinggal saya klik PowerPoint-nya, maka nanti otomatis dia akan mengarah ke sana. Nah, kalau seperti ini, anak-anak saya yakin dia sekarang lagi lihat tampilan ini di komputer dia. Plus ada tampilan kita ngomong. Iya, ada tampilan ini. Dia biasanya di sini nanti akan ketambahan satu lagi. Ini sudah 17 anak sudah masuk. Nanti ada satu tampilan lagi di sini. Itu wajah dia sendiri. Ini kebetulan anak-anak kan webcamnya diminta untuk dimatikan karena memang salah satu cara untuk apa istilahnya supaya irit kuota itu memang webcamnya dimatikan ya? Karena memang kita tidak membutuhkan proses itu kecuali nanti misalnya pada saat ini anak-anak diminta untuk kalau mau bertanya klik raise hand. Nah, nanti dia diberi kesempatan untuk komunikasi. Oh gitu. Pak, saya ingin bertanya gitu ya. Bisa hadir. Atau langsung dinyalakan. Tapi biasanya mainnya gini, dengan raise hand seperti ini, raise hand ini, nanti baru kita ngasih tahukan, silakan si A untuk mengaktifkan mikrofonnya, webcamnya juga bisa diaktifkan untuk memberikan pertanyaan. Oke, kita mulai, dibuka. Ini sudah 9. Itu sudah banyak yang itu yang hadir itu. Iya, ini 22. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, halo, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Bu Futihah selaku guru sekaligus penyiar nih di SMK Negeri 6 Jember. Apa kabar para pendengar setia, sahabat muda?
Nah, ini Bu Putih, kami panggilnya sahabat muda ya. Jadi yang mendengarkan walaupun sudah memiliki usia yang sudah lanjut atau lanjut usia juga merasa jauh lebih muda karena dari mereka juga haus ilmu pengetahuan. Siapapun yang haus ilmu pasti dia akan merasa jauh lebih muda dalam dirinya. Oke, baik, kali ini Bu Putihah bersama dengan Bapak Ahmadi selaku ketua jurusan akuntansi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai apa Bapak? Kita bahas penggunaan Teams Microsoft, khususnya untuk saat ini untuk apa istilahnya telekonferensi ini, sama membahas beberapa kesulitan anak-anak mengenai pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Oke, jadi bisa juga menanyakan apabila ada hal-hal yang ingin diketahui dari mata pelajaran tertentu nih. Ini ada pakarnya, Bapak Ahmadi SE. Oke, silakan mungkin dari siswa juga bisa kirim-kirim salam maupun say hello atau minta request lagu juga bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan pertama dari siswa bisa kirim di kolom komentar atau Bapak Ahmadi ingin menyampaikan hal terlebih dahulu sebelum ada feedback dari para pendengar setia kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi akuntansi khususnya kelas 10 AKL dan Bapak Ibu guru SMKN 6 Jember. Saat ini di pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal khususnya mengenai pembelajaran jarak jauh kita. Yang ingin saya sampaikan khusus untuk akuntansi keuangan lembaga, untuk proses tatap mukanya itu baru akan kita lakukan di minggu depan, itu pun dengan syarat-syarat tertentu sehingga nanti ada jadwalnya dan tidak semuanya akan masuk berbarengan karena nanti akan ada jadwalnya. Nah, nanti pertemuan tatap muka itu dikhususkan nanti untuk materi-materi yang memang harus praktek dan kalian memang butuh itu untuk mempraktekkan dan berinteraksi langsung dengan guru yang akan mengampu materi-materi praktek, khususnya produktif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ingin saya sampaikan di sesi ini, hari ini saya tunjukkan ke kalian mengenai Vicon atau webinar atau apa istilahnya, kita tatap muka online ya. Nah, kita tatap online seperti ini kita menggunakan Teams. Kalau dulu yang pertama itu kita tatap mukanya menggunakan live event. Live event itu bisa 1.000 orang. Hanya memang kalau live event peserta itu tidak bisa menyampaikan sesuatu di event itu atau di meeting itu. Nah, saat ini siswa atau audien itu bisa menyampaikan sesuatu juga, feedbacknya langsung, timbal balik, sama seperti kayak Zoom dan sebagainya ya, itu bisa dilakukan saat ini. Nah, nanti kita kasih aturan proses, nanti barang siapa yang ingin bertanya, nanti kita kasih kesempatan, nanti mikrofonnya akan kita aktifkan dan silakan memberikan pertanyaannya. Ya. Caranya gimana? Caranya klik raise hand. Kalau kalian lihat di yang mouse yang saya arahkan itu ada raise hand. Sebelah kiri tombol merah. Ya kan, ini ada tombol merahnya ini raise hand. Ini saya lihat ada satu siswa Muhammad Riko yang raise hand. Silakan Riko, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Muhammad Riko Zima. Mic-nya boleh di tanda mute-nya boleh diklik dulu supaya bisa terdengar suaranya. Silakan Muhammad Riko kalau ingin menyampaikan pertanyaan atau yang lainnya. Yang lainnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan materinya.
Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Itu yang pertama mengenai Vicon. Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke semuanya, bahwa ada ada informasi yang sampai sekarang istilahnya masih misinformasi gitu loh. Atau banyak yang nggak paham gitu loh. Yang diberikan ke siswa atau ketika login dengan Teams itu kan menggunakan akun username. Kemudian masukkan password. Password atau kalau istilahnya, kalau bahasa Indonesianya sandi. Hanya kan kadang orang bingung. Kemarin bilangnya password tapi yang muncul di HP saya munculnya sandi. Password kapan munculnya? Itu yang kadang jadi. Dan bagaimana ketika mereka lupa dengan passwordnya? Nah, kalau lupa password nanti tidak perlu susah-susah, boleh dicek di grup. Itu ada caranya, tinggal ngisi form, isikan username. Nah, username itu email kalian. Email itu nis@smkn6jember.scha.id. Nah, tapi jangan ditulis nis@smkn6jember.scha.id, tapi dituliskan angka-angka yang telah diberikan. Angka itu yang kita sebut sebagai NIS atau nomor induk siswanya. Oleh admin ya Pak ya? Iya. Pada adminnya. Nanti kalau otomatis nanti adminnya akan baca kok dari form itu. Memang ada timing waktunya. Kalau diisikan di jam-jam kerja itu nanti maksimal 1 kali 24 jam itu akan dijawab oleh admin. Langsung dikirim password barunya apa, itu akan dikirim sama admin. Tapi kalau di luar jam kerja itu baru dijawab maksimal 3 kali 24 jam. Oke, kalau untuk admin dari akuntansi itu siapa Bapak yang bisa dihubungi? Oh, ada ada nomornya khusus. Ada nomor khusus. Ya. Kadang sih beberapa anak WhatsApp saya, tapi memang nanti saya arahkan ke adminnya karena memang hal-hal tertentu biar admin yang mengatur. Iya. Barusan ini kok ada salah satu siswa yang menghidupkan webcamnya. Ya, kemungkinan masih baru aktif, dan biasanya kadang gini. Ini pada saat masuk Vicon, ini untuk pembelajaran ke kalian semua. Pada saat kalian ikut Vicon, entah itu menggunakan Zoom atau menggunakan apa, itu biasanya pada saat awal, ini kita lihat di sini ada tampilan kamera sama mic. Nah, itu biasanya pada saat tampilan awal, kamera sama mic itu sebelum kalian join, itu dinonaktifkan dulu, dicentang dulu. Yakinkan itu dicentang dulu. Kenapa? Biar tidak mengganggu Vicon yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau dua-duanya aktif, itu loading awal itu jadi berat. Itu kadang jadi nggak nyantol ya di tampilan nanunya itu di webcam itu akhirnya nggak nyantol. Oke, jadi lebih baik mendengarkan dulu ya teori Pak Ahmadi, baru nanti ketika ada pertanyaan buat anak-anak bisa langsung hands up tadi. Iya. Baru kita bisa ada feedback. Misalkan anak-anak ada pertanyaan ataupun yang lain boleh. Silakan. Nah, ini juga pembelajaran untuk Bapak Ibu guru ketika melakukan proses Vicon seperti ini. Kita lihat di sini. Barusan ketika ada siswa masuk dan soundnya langsung terdengar, itu sebenarnya kita bisa mematikan. Sini tinggal diklik aja, tinggal dimatikan. Nah, syaratnya siapa yang bisa mematikan seperti itu? Syaratnya host. Host itu yang kalau kita bikin meeting, kita bikin dulu meetingnya dan kita yang nyeting. Nah, kalau kita yang jadi host, itu biasanya kita bisa punya akses ini. Dan yang perlu saya kasih tahukan ke semuanya, absen itu otomatis. Ya, absen otomatis. Kalau saya lihatkan di sini, ini ada attendance list yang otomatis kalau saya download dan saya tahu siswa-siswa yang hadir atau guru-guru yang hadir. Itu sudah bisa. Ada ya. Oke. Ini kebetulan Rangga Dwi Putra Akbar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung mengaktifkan soundnya.
Bapak. apa teman-teman di sekolah. Oke, ada apa Rangga? Bapak. Benar. Sebentar katanya. Ini juga terdengar suara siswa. Mungkin Oh iya, karena emang ikonnya ini kebetulan sudah 31 siswa. ya. Kita cek seperti ini, dicek mana yang keluarin suara. Ini dari Rangga ini. Dari Rangga. Ini berarti barusan suara dari Rangga. Itu kita bisa ceknya dari situ. Rangga, suara kami di sini jelas ya, bisa didengarkan Rangga? Iya, Bu, jelas. Oh jelas. Rangga, apa kabar nak? Ada di mana sekarang? Udah di rumah, Bu. Udah baru ngambil LKS. Oh baru ngambil LKS. Berarti dari sekolah ya? Iya. Oh ngambil buku kemudian balik lagi. Dengan siapa di situ Rangga? Dengan teman-teman? Iya, dengan AKL 1, anak AKL 1. Oh anak kelas 1. Oke, tetap jaga kondisi dan jaga jarak ya nak ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Mana maskernya Rangga? Kan udah di rumah, Bu. Oh udah di rumah. Oke. Rangga, mungkin ada pertanyaan. Ini Rangga sudah tahu ya dengan ketua jurusan akuntansinya Bapak Ahmadi? Iya, Bu, tahu, Bu. Oh tahu. Oke. Rangga, ada pertanyaan Rangga atau mau kirim-kirim salam buat teman satu kelasnya? Nggak ada sih, Bu. Oh nggak ada. Ya mungkin mau bilang, hei Rek, saiki ngerjain opo? Ada tugas apa? Atau ada pertanyaan yang sekiranya membuat Angga ingin menjadi jadi penasaran terkait dengan mata pelajaran itu, bisa ditanyakan kepada Bapak Ahmadi. Angga, silakan, boleh. Apa ya? Gini, Bu. Kan satu hari kan itu kok banyak Bu, tugasnya, Bu. Oh, tugasnya banyak ya. Iya, kan satu hari. Itu ada 6 langsung, Bu. Jatuh temponya besok. Sekarang adanya. Oh gitu. Jadi kenapa kok setiap harinya tiap guru kok ada tugas ya? Gitu ya? Iya, Bu. Iya, satu hari itu kok 6 langsung gitu. Kok langsung 6? Pak, kemarin tuh di jadwal ada berapa mata pelajaran dalam satu hari seharusnya? Seharusnya hanya 4 sih kalau yang kemarin. Tapi untuk yang hari ini beberapa minggu ini kan ada jadwal baru. Oh, ada jadwal. Ada jadwal baru. Tapi seharusnya sih memang tidak semuanya itu dalam bentuk penugasan. Nah, seperti yang saya lakukan itu biasanya timing waktunya nggak, misalnya satu hari harus dikerjakan, terus harus dikumpulkan gitu loh. Iya. Nanti triknya gini, Angga, kamu boleh belajar bersama dengan teman-teman kalian, itu apa istilahnya, kerja bareng gitu. Kemudian dari 6 itu apa ya, saling berbagi gitu loh, mana yang dikerjakan dulu. Nah, nanti diatur timingnya, mana yang jatuh temponya lebih lambat, itu baru dikirimkan setelahnya. Jadi lihat jatuh tempo mana yang terlebih dahulu dikumpulkan gitu ya Pak ya? Iya, iya. Sama sebenarnya gini triknya, kalau kita belajar kelompok bareng itu jauh lebih cepat biasanya. Lebih cepat. Oh, aku ngerjakan A, Iya, kamu iya, ngerjakan iya. B, ini ngerjakan C, seperti itu. Itu jauh lebih cepat. Kalau memang belajar kelompok ya, Itu diperkenankan. Akan tetapi ya itu tadi, harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Boleh Angga berbagi dengan teman-temannya. Misalkan Angga mengerjakan spreadsheet atau akuntansi, yang satunya yang B misalkan ada si istiqomah misal mengerjakan bahasa Indonesia, yang C mengerjakan matematika. Jadi cepat selesai tugas itu. Baru nanti Angga tinggal mengambil jawaban dari teman-teman, tapi juga dikoreksi lagi gitu. Saling berbagilah intinya. Kemudian untuk sebenarnya enggak setiap hari itu tidak ada tugas. Maksudnya begini, hari ini materi, minggu depan baru tugas, kemudian materi lagi, tugas lagi. Tapi ya bergantung gurunya, kalau memang semuanya memberikan tugas, ya resiko memang. Ya memang itu tugas kalian yang belajar di rumah gitu kan. Gak bisa satu hari berapa dikit itu, Bu.
Oh gitu. Ya, nanti saya sampaikan ke guru-guru yang lain ya mengenai tugas-tugas yang ada. Capek, Pak. Oh capek. pengen sekolah langsung aja ya. Ya, Pak. Oh gitu. Ditunggu aja, tapi kita belum tahu kapan bisa masuk ke sekolah. Tunggu arahan dari gubernur. Oke, satu hal lagi yang untuk kegiatan hari ini ya, bagi kalian yang akses internetnya bermasalah, kalian boleh nebeng dengan temennya yang akses internetnya bagus. Loginnya cukup di satu gadget itu. Misalnya gini, Angga dengan sebelah kamu dengan siapa saat ini, Angga? Muhammad Noval. Oke, dengan Muhammad Noval misalnya. Nah, Muhammad Noval tidak perlu login, tidak perlu akses internetnya juga. Muhammad Noval cukup foto bareng dengan kamu saat kamu lagi Vicon seperti ini. Nah, untuk yang lain tinggal lakukan proses screenshot aja dari yang ada itu, nanti tinggal dikirimkan ke grup. Sebenarnya kalau yang Angga misalnya saat ini lagi login itu otomatis di absen itu sudah terdata, sudah terlihat kamu lagi ikut meeting hari ini atau ikut pembelajaran hari ini. Oke, itu ya, Angga. Ya. Iya, sama-sama, Angga. Oke, sekarang yang lain yang ingin ditanyakan mengenai apa? Terserah apa yang kamu ingin tanyakan mengenai pembelajaran jarak jauh kita ya. Karena emang ini hal yang baru ya. Apalagi nanti ada kombinasi antara luring, daring dan daring seperti itu. Dan memang banyak pertanyaan kapan masuk sekolah ya. Ya, emang gini untuk akuntansi minggu-minggu ini memang kita nggak menjadwal. Karena memang kita masih nunggu keadaan di Jember kan masih kapan hari itu masih merah Masih merah, betul. Nah itu saya sempat tanya juga di Jember juga masih belum banyak yang akses masuk sehingga memang itu jadi pertimbangan. Dan dipahami juga buat anak-anak kita mengapa sih di dunia pendidikan belum berani memasukkan peserta didik, karena memang kan di usia muda apalagi masih remaja, anak-anak kondisinya atau imun kalian masih tidak stabil atau daya tahan tubuh kalian masih rentan sekali, terutama anak-anak biasanya kalau udah masuk sekolah itu udah kumpul-kumpul gerombol gitu ya, karena saking rindunya dengan teman-temannya, nggak pengen tunggu dulu Bu, saya pengen foto-foto di sekolah dulu gitu. Kalau bisa ya jangan dulu deh, memang rasa rindu itu dipendam terlebih dahulu. Biarkan jarak yang memisahkan tapi rindu itu tetap ada. Seperti itu anak-anak. Sabar ya. Dan kali ini memang sudah ada skenario dari Dinas Pendidikan atau dari provinsi mengenai pembelajaran daring dan luring yang akan dipersiapkan untuk bulan depan atau 2 bulan berikutnya juga belum tahu. Jadi nanti kalian masuk tapi juga hanya dibatasi oleh jam ya Pak ya? Bisa? Ada, nanti dibatasin dengan jam, nanti khususnya biasanya materi-materi yang harus praktek ya, kayak misalnya di laboratorium, di lab ya, produktif yang sebenarnya nggak mesti produktif ya. Memang kalau misalnya mata pelajaran memang harus praktek, harus praktek gitu ya? Memang ya memang dimungkinkan lah. Memang saat ini diprioritaskan terlebih dahulu itu untuk yang mata pelajaran produktif. Ya, untuk mata pelajaran produktif. Seperti itu. Oke. Dan nanti misalkan kalau memang ada luring atau di luar jaringan atau anak-anak hadir di sekolah itu hanya dibatasi 4 jam. Jadi mulai jam 7 sampai jam 11. Setelah itu anak-anak bisa belajar lagi di rumah. Seperti itu. Konsepnya minggu pertama kelas 10, minggu kedua kelas 11, minggu ketiga kelas 12. Dan balik lagi pada minggu keempat itu kelas 10. Seperti itu anak-anak. Tapi untuk kapannya kita juga belum tahu. Ya, kita masih nunggu. Kita masih mempertimbangkan juga beberapa hal dan kita masih untuk jurusan akuntansi masih menggodok jadwalnya. Karena emang misalnya saya di mata pelajaran di kelas 10 itu untuk spreadsheet itu memang harus praktek. Hanya kan memang ada hal-hal tertentu praktek itu bisa dilakukan di rumah. Karena dengan apa? Dengan sarana salah satunya dengan gadget yang bisa dipakai, karena materi di spreadsheet itu sama seperti Excel sih, dan Excel itu sebenarnya di HP sudah bisa dipakai gitu.
Hanya emang ada beberapa hal itu di semester genap itu ketika membuat laporan keuangan kompleks itu yang di HP itu banyak yang nggak support. Karena ada beberapa menu yang di HP itu nggak ada, menu-menu kayak Ada tools tertentu yang tidak bisa. nggak bisa di. Hanya emang untuk dasar-dasar spreadsheet-nya itu sudah bisa dipakai, dengan HP juga bisa dipakai. Ya lihat handphonenya juga. Kemarin ketika kita istilahnya kita kan survei ya dari untuk akuntansi itu sebenarnya kalau ngelihat HP-nya anak-anak itu lebih dari 60% ya, lebih dari 60% itu sudah RAM-nya itu 2 giga. 2 giga itu lebih dari 60% ya. Yang kurang dari itu Jarang sekali sudah ya, karena memang iya sudah yang 1 giga itu sekitar 10-20% kalau nggak salah. Ini saya belum lihat update yang hari ini. Kemarin kan ada beberapa yang harus belum saya cek lagi yang terakhir itu. Kemudian kalau saya lihat juga yang saya juga sempat kaget, kamera, resolusi kameranya itu yang paling banyak, bahkan lebih dari 50%, itu resolusinya 13 megapiksel. Wow. Nah, itu kan makanya gini, sebenarnya dengan teknologi itu siswa sudah mulai bisa belajar banyak sih sebenarnya. Bahkan misalnya bikin konten, bikin itu sebenarnya sudah bisa banget itu loh dengan gadgetnya itu. Hanya emang butuh proses untuk nambah skill. Gimana sih bikin konten? Misalnya hari ini kita kan belajar Bu Tia dengan saya belajar gimana sih mempodcastkan sesuatu ya. Itu kan hal yang baru, bukan hal yang baru, dan memang kita harus belajar juga. Itu alhamdulillah kalau Semuanya baik. istilahnya ini alhamdulillah kemarin podcast kita itu sudah didengar di lebih dari 5 negara. Kalau nggak salah kemarin Indonesia pastilah, tadi Indonesia, dari Amerika, India, Singapura, Taiwan juga. Bahkan kemarin podcastnya SMK 6 itu juga sudah bisa dinikmatin tidak hanya lewat Spotify. Spotify itu free, tapi untuk yang supaya nggak ada iklannya itu memang berbayar. Tapi kita juga sudah bisa didengar juga di Google Podcast. Itu yang kapan awal-awal nggak gampang loh untuk masuk di Google Podcast, karena di Google Podcast itu setahu saya untuk ngupload dulu itu harus verifikasi. Dan alhamdulillah kita sudah saat ini itu sudah diverifikasi dan bisa dilihat. Boleh dicek deh kalau kita mau podcast di Google itu nggak ada pilihan untuk kita ngupload, harus dari pihak ketiga, dan kita sudah bisa itu. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Ini dengan Muhammad Maulana Rizki. Silakan kalau Muhammad Maulana Rizki mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan di sesi ini. Silakan Muhammad Rizki. Oh itu pelajarannya tuh diperlihatkan tuh. Pak, untuk jadwal darinya anak-anak itu kira-kira sampai pukul berapa? Sampai jam 15? Kalau yang enggak jam 12. Jam 12 ya? Yang terbaru, jadwal terbaru itu jam 12 itu. Jam 12. Hanya emang jadwal terbaru banyak itu yang katanya. Iya. Itu yang memang harus teman-teman juga harus mulai, karena sekarang sebenarnya kayak kurikulum baru itu ada beberapa hal itu tuntutan kurikulum nggak semuanya harus diajarkan. Gitu. Dan anak-anak kalau misalkan kalian punya waktu luang, kan ini belajarnya hanya sampai pukul 12 ya. Nah, setelah itu kalian mungkin bisa istirahat, dan di sore hari atau di malam harinya anak-anak bisa browsing apapun yang bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, karena di sini guru sifatnya hanya sebagai fasilitator. Kalian bisa mendapatkan ilmu dari manapun
kapanpun dan dimanapun melalui internet kalian, melalui HP kalian. Jadi guru di sini hanya tugasnya sebagai fasilitator kalian saja, bukan sebagai patokan utama kalian mendapatkan ilmu pengetahuan dari sosok guru gitu ya. Jadi guru di sini hanya mendampingi, memfasilitasi, dan kalian bisa mendapatkan referensi dari buku manapun, dari internet dan dari teman-teman dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jangan terlalu mengandalkan guru, dikit-dikit tanya ke guru, dikit-dikit tanya ke guru. Jangan seperti itu. Karena banyak ya Pak Ahya yang pesan masuk di saya, Bu, tanya ini, Bu, tanya itu. Tolong untuk dicari terlebih dahulu, baru kalau misalkan memang tidak menemukan jawabannya, bisa menghubungi guru, seperti itu. Ya emang sekarang sih mau nggak mau ketika di teknologi sudah mulai pesat seperti ini harus pinter-pinter gali ilmu. Memang literasi kita itu harus dibanyakin. Tidak hanya guru-gurunya juga, alhamdulillah literasinya kan sering nambah juga, ikut pelatihan dan sebagainya. Nah, siswa juga harus aktif juga karena memang di kita itu memang kita lemah di literasi dan efeknya emang hal-hal ilmiah itu emang nggak sebanyak di negara lain, sehingga nggak heran kalau di Indonesia itu kita ini jadi konsumtif gitu loh. Bukan yang produktif. Iya, bukan produktif gitu loh. Kita konsumtif. Makanya kan betul ya. Ada istilah kita sebenarnya punya kelebihan apa istilahnya, dengan jumlah penduduk yang banyak itu kita punya kelebihan loh. Salah satunya emang jadi pangsa pasar yang tinggi gitu loh. Sebenarnya. Iya. Tapi pada kenyataannya. Ya karena kalau kita jadi konsumtif itu jadi konsumen, yang rugi kita gitu loh. Kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi buat anak-anak yang masih muda, memperbaiki ekonomi di antara mereka dan menjadi salah satu cara mereka menjauhi lingkungan berbeda itu. Iya, saya sebentar ada yang. Ini sepertinya di sekolah kita ya Pak ya? Ya, ini Love Vita ini lagi di sekolah ya. Love Vita. Itu namanya memang Love Vita gitu, cinta Vita. I love you too Vita. Mbak Vita namanya memang Love ya di situ ya? Iya, kelihatannya namanya. Karena ini kalau dia anak-anak login itu pakai nama asli. Nama asli ya? Kan mereka nggak bisa ganti nama. Iya, itu Love Vita ini yang mana? Yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Kok ada banyak di sini? Mau nanya mau? Iya, Love Vita, silakan. Mau tanya apa sayang? Oh, di situ ada Bu Ati. Bu Ati Risalata. Halo Bu Ati, selamat pagi. Mic-nya diaktifkan Bu Ati. Sebentar, saya. Mic-nya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi juga. Sehat ya Bu Ati ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada di mana Bu Ati sekarang? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Iya Bu Ati, mungkin Bu Ati mau menyampaikan sesuatu buat peserta didik kita, akuntansi ini kelas terutama 10. Kelas 10. Iya, ini kelas 10 AKL 1, 2, 3 ya. Iya Bu. Betul. Oke, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pagi. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Sehat Bu. Ini mikrofonnya anak-anak dinonaktifkan. Oh iya, ya oke. Ini apa dibuka sesi pertanyaan Bu? Oh boleh, iya. Anak-anak bisa bertanya gitu? Bisa juga, bisa bertanya. Siapapun boleh. Iya, anak-anak mungkin ada unek-unek atau ada kesulitan selama saya memberikan materi ataupun tugas di ketiga mapel saya, yaitu akuntansi dasar, perbankan dasar, dan etika profesi. Mungkin ada yang mau menyampaikan unek-uneknya sedikit atau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Dipersilakan untuk mata pelajaran yang diampu oleh Bu Ati, aku mengenai apa tadi profesi?
Ya, etika profesi, akuntansi dasar, akuntansi perbankan dasar dasar. dan perbankan dasar. Tuh. Ada tugas Bu Ati yang diberikan hari ini kepada anak-anak? Untuk hari ini bebas tugas, nanti saya cuma akan kasih materi. Oh begitu, iya. Iya. Karena tadi ada salah satu siswa, Bu, kok tugas melulu? Iya, ya itu. Tapi kadang-kadang anak-anak itu kalau saya cuma kasih materi, misalnya materi berupa buku elektronik atau berupa video pembelajaran, mereka malah tanya, "Bu, tugasnya apa?" gitu. Lucu ya, dikasih materi malah Iya. tugas gitu. Kalau dikasih tugas malah anak-anak Mengeluh ya? apa namanya mengeluh. Tapi kalau cuma dikasih materi tanya tugasnya apa, rupanya mereka setiap hari rindu tugas. Ya. Oke, tadi ada Lovita itu Bu. Lovita mungkin mau bertanya mungkin dari kelas 10. Ada yang bertanya? Ada yang mau menyampaikan unek-unek anak-anak mungkin? Tuh. Ada yang mau menyampaikan unek-unek? Bisa raise hand atau pertanyaannya boleh ditulis di grup WhatsApp. Nanti saya bacakan dari sini. Iya. Di grup WhatsApp. Oke, ditunggu. Di grupnya akuntansi ya Pak ya? Ya, silakan buat siswa yang ingin menanyakan terkait dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bu Ati, boleh bertanya melalui WhatsApp. Bu Ati, terjadwal piket di sekolah hari apa Bu Ati? Hari Selasa, Senin, Selasa, Jumat. Senin, Selasa, Jumat. Oke, misalkan ada dari peserta didik yang ingin bertemu langsung dengan Bu Ati, tidak apa-apa ya Bu ya? Boleh, boleh. Oh, boleh. Ya, bisa. Boleh tuh, Senin, Selasa, dan Jumat kalian bisa Ya, menemui Bu mungkin Ati. anak-anak minggu depan akuntansi ini ya Pak Ahmadi. Akuntansi minggu depan kita tatap muka ya. Insya Allah kita tatap muka. Untuk jadwalnya kita masih olah dulu. Iya, iya, oke. Minggu depan mungkin kita bisa ketemu anak-anak ya. Meskipun cuma sebentar, jangan lupa dipakai maskernya. Nanti di kelas kita juga tetap jaga jarak. Kemudian jangan lupa membawa hand sanitizer ya. Ini sinyalnya nggak bagus kayaknya di sini. Oh iya, Bu Ati, alamatnya di mana? Rumahnya di mana Bu Ati? Oh ini di dalam rumah. Ada Dinda Aurin. Ada mungkin mau bertanya ini Dinda. Dinda. Oh enggak. Enggak jadi. Tadi Oh iya. Love sebenarnya. Coba. Love Vita itu tadi nggak jadi tuh. Nggak jadi. Oke, saya kasih tahu lagi ya beberapa bagi anak-anak yang kebetulan mungkin akses internetnya atau kuotanya lagi limit ya. Itu bisa pada saat Vicon seperti ini bisa gabung dengan temennya yang akses internetnya bagus. Sehingga yang login itu cukup temennya yang akses internetnya bagus. Yang lain cukup mendengarkan di sebelahnya lah. Nah, nanti bukti fisik kalian ikut Vicon itu cukup foto aja kamu lagi ikut Vicon dengan temenmu yang lagi login. Karena nanti yang login, yang istilahnya yang masuk ke Vicon seperti ini itu kan sudah otomatis terabsen ya. Nah, yang nggak terabsen itu supaya istilahnya dinyatakan ikut juga di kegiatan Vicon ini, dia harus istilahnya foto aja di dekat temennya yang sedang ikut Vicon. Itu untuk kita mengantisipasi bagi yang kesulitan sinyal ya, kesulitan sinyal atau paket internetnya lagi limit ya. Walaupun sebenarnya akses internet dengan Teams ini nggak menghabiskan banyak kuota. Betul. Ini kurang lebih nanti kita video conference ini sampai 10.30. 15 menit lagi kita akhiri. Ya, waktu tinggal 15 menit lagi buat anak-anak. Silakan diperkenankan untuk
menyampaikan sesuatu atau feedback dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmadi terkait bagaimana misalkan cara membuat tugas atau menyelesaikan masalah dari tugas-tugas yang kalian terima juga bisa. 15 menit lagi. Silakan. Tadi Love, ibu penasaran Love mau menyampaikan apa? Oke. Bagaimana Bu kalau misalkan ada yang tidak membawa hand sanitizer? Iya Bu, ada. Di sekolah ada disediakan apa namanya cuci tangan ya, sanitizer. Sendiri kan kalian bisa mencuci tangan gitu. Oh, di sekolah Ya, bukan di sekolah ada. Sekolah menyediakan cuci tangan, sabun. Oh iya Bu. Ini sinyalnya jelek di sini. Iya. Itu suara Bu Ati juga di sini kedengaran. Sinyalnya jelek Bu. Patah-patah. Iya sama. Ya sama. Bu materinya sudah paham. Materinya apa itu tadi? Ya, coba diulangi. Begini Bu, materinya itu Ya. nggak paham, soalnya ya mesti dikasih buku itu cuma dibaca bukan dijelaskan gitu. Jika tidak dijelaskan gitu ya Bu ya nggak paham. Oh gitu. Mereka belum paham. Iya. Heeh. Iya memang itu apa ya kelemahannya kalau kita belajar secara daring memang kelemahannya seperti itu karena meskipun di kelas pun kalau kita tetap muka untuk paham aja susah ya kalau kalian cuma membaca materi saja gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa chat saya di WA atau langsung tanya di Microsoft-nya bisa atau bisa datang ke sekolah. Iya, dengan Ada kegiatan hari Senin, Selasa, dan Jumat. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya mungkin atau bercerita soal dukanya pembelajaran online. Ya, itu tadi Bu Ati sudah memberikan solusi. Yang pertama bahwa anak-anak bisa langsung datang ke sekolah ketika Bu Ati piket ya di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Atau solusi yang lain, mungkin Bu Ati nanti akan membuat video. Nah, supaya anak-anak bisa jauh lebih paham daripada membaca buku, nanti Bu Ati akan membuat video untuk anak-anak yang bisa diseminasikan kepada anak-anak. Gitu. Oke, iya. Kita tinggal 10 menit lagi. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih ya buat anak-anak yang sudah stay tune on. Sorry, bisa didengar suara. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada siswa-siswi yang sudah aktif mengikuti video conference ini di Microsoft 365. Jadi dengan menggunakan aplikasi Microsoft 365 ini sangat-sangat membantu kita dalam hal pembelajaran jarak jauh, terutama di masa pandemi ini. Tetap semangat belajar ya buat anak-anak. Kami di sini memiliki waktu 5 menit lagi ya. Mungkin ada yang mau kirim-kirim salam ataupun untuk menyapa teman-teman di sekitarnya boleh juga. Atau nanti bisa chat Bu Futihah langsung, misalkan anak-anak ada, Bu Futihah kebetulan di sini mengajar pelajaran bahasa Indonesia ya, buat anak-anak yang suka menulis, yang suka bikin puisi, bisa chat Bu Futihah di 0857 4640 4629 seperti itu. Diulang kelihatannya banyak. Ya. Oke, baik. Nomornya nanti buat anak-anak yang suka menulis akan Bu Futihah publikasikan di media-media SMK 6 Jember, dan juga kalau misalkan karya kalian bagus akan Bu Futihah post di Radar Jember seperti itu. Dicatat ya nomornya
0857 4640 4629 seperti itu. Walaupun Bu Futia tidak mengajar di jurusan akuntansi, kalian juga bisa bertanya mengenai materi bahasa Indonesia ataupun PPKN dan hal-hal tentang tulis-menulis atau literasi, bisa chat Bu Futia langsung, tidak apa-apa. Diperkenankan seperti itu. Oke. Ini. Wah, kita kedatangan Ibu Kepala SMK Negeri 6 Jember dengan humasnya. Mungkin anak-anak ingin menyapa langsung nih, ada beberapa waktu. Kita mumpung belum jam 10.30 ya Pak Ah ya? Ya, kita masih 9 menit lah. Oke, ada 9 menit lagi waktu yang disediakan. Bu Ati, di sini ada kepala sekolah. Bu Ati mungkin mau share dengan Ibu Kevsek ya. Berarti mic-nya diaktifkan lagi. Ini barusan kepencet mute kelihatannya. Iya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi Bu Ati. Sedang belajar apa ini? Ini anak-anak ada yang bertanya, ada yang ini tadi menyampaikan kesulitan selama pembelajaran daring, katanya kurang paham materi kalau tidak dijelaskan langsung begitu Ibu. Ya, ini anak-anak di mana ini? Kelas berapa ini Bu Ati? Kelas 10. Anak-anak ini kelas 10 AKL 1, 2, 3 Ibu. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semuanya. Anak-anak rupanya senang kedatangan Ibu Kepala Sekolah ya. Kalian sehat-sehat semua ya nak ya? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Kangen ya di sekolah ya? Ya, dulu ya anak-anak seperti ini ya. Bu Ati juga tetap semangat dengan anak-anak kita semuanya. Alhamdulillah ini sudah banyak anak berapa itu Pak Ahmadi? Ini 46 siswa ini yang lagi aktif. Ada 46 siswa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kemudian menjadi anak-anak yang sukses ya nak ya. Jadi tetap semangat walaupun kita sedang dalam kondisi prihatin. Jadi kalian tetap tidak boleh bergerombol ya nak ya. Tetap harus jaga jarak, menggunakan masker, kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan. Ayo anak-anak semuanya selamat belajar ya. Ini saya kembalikan kepada Bu Ati, saya kembalikan ke Pak Ahmad. Terima kasih Bu Ayu. Nah, sukses untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu kehadirannya di Tiktok kali ini. Sudah tinggal 5 menit lagi kita akhiri. Mungkin Bu Ati ada ingin menyampaikan sesuatu, bisa disampaikan sebagai closing meeting untuk saat ini. Oke anak-anak, pesan dari saya tetap semangat menjalani pembelajaran daring. Insya Allah minggu depan kita bisa ketemu ya. Jadi kalian bisa langsung menerima materi dari Bapak Ibu guru, khususnya di makul produktif ya. Nah di sana nanti kalau ada kesulitan kalian bisa langsung bertanya. Oke, itu dari saya. Tetap jaga kesehatan, berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Ati. Bu Futia bisa closing kegiatan ini. Dari saya mewakili guru-guru akuntansi dan guru-guru SMK 6 Jember, terima kasih
kehadiran kalian di meeting saat ini. Ini kita lagi berproses belajar bagaimana belajar jarak jauh, dan kita berharap dengan kegiatan ini ada banyak hal yang kita bisa pahami. Oke, saya kembalikan Bu Putih ya. Oke, anak-anak terima kasih yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini di Microsoft Teams atau Microsoft 365. Karena kemarin anak-anak sempat bingung, Pak, apa bedanya Microsoft Teams dengan Microsoft 365? Itu sama saja ya, Pak ya? Oh gini, sebenarnya sama sih, hanya bedanya kalau Office 365 itu terdiri dari Teams. Oh, gitu. Teams itu bagian dari Office 365. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah sudah terjawab sekarang. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk peserta didik SMK Negeri 6 Jember, khususnya 10 akuntansi kelas akuntansi 1, 2, dan 3. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kalian menekan tombol hang up atau ada tombol merah itu untuk keluar dari meeting. Biar kalau klik tombol merah hang up untuk keluar dari meeting. Iya, suaranya habis katanya. Sudah.